Pak Yarik mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Yerik Afrianto Singgalen, saya mengajar di program studi pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Komunikasi. Bagaimana pengalaman Pak Yarik dalam kegiatan riset tentang pelindungan data biometrik ini? Pengalaman saya dari tahap inisiasi untuk pelaksanaan riset ini, saya dan ketua peneliti sudah banyak berdiskusi terkait dengan perlindungan data biometrik dan bagaimana data ini digunakan secara luas oleh publik. Terutama ada beberapa aplikasi yang meminta data-data privat untuk verifikasi satu proses, contohnya dalam transaksi yang mana itu sangat sensitif. Nah, kemudian dalam perkembangannya, teknologi imersif ternyata tidak hanya terbatas pada proses transaksi atau digital payment yang kita kenal selama ini, tetapi juga ada beberapa aplikasi penunjang yang berhubungan dengan aktivitas wisata seperti virtual tourism. Bahkan saat ini kalau kita bepergian, kita sudah bisa melihat beberapa teknologi itu, misalnya yang diadopsi oleh KAI. Ada satu aplikasi face recognition namanya, dan kita harus mendaftarkan data pribadi kita berupa nomor induk kependudukan, kemudian wajah kita, foto kita diambil, selanjutnya itu didaftarkan di dalam database mereka, dan kita hendak naik ke peron. Tidak perlu lagi untuk cetak boarding pass, tetapi kita bisa langsung masuk dengan melihat satu kamera yang diperhadapkan ke kita, kemudian datanya akan diverifikasi secara otomatis. Nah, kalau kita perhatikan proses ini, di balik semua itu pasti ada proses pengambilan data. Data itu akan di-store atau disimpan, kemudian divalidasi setiap kali kita menggunakan perangkat itu. Nah, hal-hal yang kita tidak bisa ketahui adalah bagaimana pengelola atau mereka yang mengambil data kita akan menggunakan data itu, dan apakah ada prosedur untuk pemusnahan data setelah jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan hasil diskusi itu dengan ketua peneliti, maka kita lanjutkan ini pada ranah akademik untuk mengkaji lebih dalam. Kira-kira apakah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna sistem semacam ini, lalu apakah ada tantangan atau batasan yang dihadapi oleh penyedia teknologi tersebut, terutama dalam konteks Indonesia. Itu pengalaman saya yang menurut saya cukup menarik ya, dan kenapa saya terlibat dalam penelitian ini. Menurut Pak Yarik, mengapa penelitian ini penting, Pak? Penelitian ini sangat penting karena yang pertama akan meningkatkan kesadaran publik terkait keamanan data pribadi. Sebagai pengguna kadangkala kita merasa bahwa manfaat dari satu aplikasi itu dapat memenuhi kebutuhan kita sehingga kita mengabaikan yang namanya term and conditions. Bahkan kita cenderung mengabaikan privacy and policy, kemudian kita tinggal centang atau setuju, kita klik I agree dan install aplikasi tanpa memperkirakan kira-kira risiko-risiko apa yang bisa kita hadapi di kemudian hari. Nah, kalau saya perhatikan, penelitian ini menjadi sangat penting supaya bisa menimbulkan kesadaran publik. Ada risiko-risiko yang perlu diantisipasi. Saya berikan contoh, saat ini sudah berkembang teknologi generatif AI. Orang sudah banyak menggunakan ChatGPT untuk meminta petunjuk informasi dalam bentuk teks. Tetapi dalam perkembangannya ternyata dikembangkan bisa di-generate untuk menghasilkan audio, bisa untuk menghasilkan video, tapi semuanya murni adalah kinerja AI. Sebagai pengguna kita hanya menuliskan prompt. Bayangkan jika suatu saat data pribadi berupa video yang menampilkan wajah kita, data biometrik kita, kemudian hal itu juga bisa direkayasa. Nah, bagaimana dengan proses validasi atau verifikasi data yang berhubungan dengan rekening atau berhubungan dengan data pribadi kita, contohnya tentang kesehatan. Karena saya yakin bahwa setiap pengguna, setiap individu ingin melindungi informasi pribadi yang berhubungan dengan riwayat kesehatan. Nah, kalau misalnya data itu sampai terpublikasi tanpa sepengetahuan kita, ya saya rasa itu akan sangat mengganggu psikis individu.
Nah, dengan kita sadar bahwa ada konsekuensi-konsekuensi semacam ini, maka kita butuh satu alasan yang kuat berbasis riset pada ranah akademik supaya kita bisa mengetahui bahwa ternyata risiko-risiko ini bisa kita antisipasi melalui regulasi apabila didukung oleh kebijakan yang tepat guna. Nah, saya rasa dengan adanya riset ini, maka publik bisa mengetahui risiko apa saja yang akan mereka hadapi apabila data biometrik kita disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dan bagaimana pemerintah bisa menyikapi persoalan ini, terutama dengan merancang satu kebijakan yang tepat, kemudian mempertimbangkan kira-kira pengguna sistem berdasarkan usia tertentu atau yang penyandang, mohon maaf dalam hal ini penyandang disabilitas atau yang memiliki keterbatasan, mereka juga bisa dilindungi oleh undang-undang sehingga teknologi yang berkembang itu tidak akan memberikan kerugian bagi kita semua di masa mendatang. Mungkin saat ini belum kita rasakan impact-nya, tapi di kemudian hari saya rasa apabila semuanya dikerjakan oleh AI, maka oknum-oknum tertentu bisa memanfaatkan prom-prom tertentu dan itu bisa merugikan banyak orang. Bagaimana pesan Pak Yerik untuk publik mengenai pelindungan data biometrik? Kalau pesan saya, mari kita sama-sama sadar akan risiko bahaya yang bisa saja terjadi pada kita secara individu atau bisa saja itu terjadi pada anggota keluarga kita. Maka dengan itu ya saya harap kita semua harus lebih aware, waspada, lebih selektif lagi dalam memilih aplikasi, kemudian jangan mudah terpengaruh dengan adanya tren atau popularitas meskipun itu berhubungan dengan aplikasi untuk entertainment, misalnya tentang media sosial, tapi memantik atau mendorong kita untuk menggunakan atau posting data pribadi kita. Jadi saya rasa itu yang penting dan perlu saya sampaikan kepada publik. Mari sama-sama kita jaga data pribadi kita untuk keluarga dan untuk kita semua.